adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Sabtu 26 November 2022, hari biasa pekan 34. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, hari ini adalah hari terakhir tahun C, di mana kami besok akan memasuki masa Advent tahun A yang baru. Pada hari ini, Kau mengajak kami untuk melihat diri kami untuk berjaga-jaga, agar kami siap dalam situasi manapun mengikuti Engkau, baik dengan tantangan yang ada maupun kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami boleh berjalan mulus bersama Engkau, bersama-sama dengan semua saudara yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Medio November merupakan satu situasi yang mengejutkan para penduduk di Kabupaten Cianjur, karena gempa bumi dengan kekuatan 5,6 skala Richter. Banyaknya luka, patah tulang, rumah mereka juga hancur. Maka sekarang pasca gempa bumi ini perlu diadakan posko, perlu diadakan bala bantuan, terutama dokter-dokter yang harus merawat para pasien yang sedemikian rupa banyaknya. Mereka menahan sakit karena patah tulang, karena luka-luka. Seolah-olah serasa dunia ini hancur lebur. Seolah-olah gempa bumi itu menggambarkan hari akhir sudah tiba. Tetapi ternyata belum. Maka apa yang harus kita lakukan? Berjaga-jagalah. Bagaimana cara berjaga-jaga? Selain kita mempunyai rumah yang anti gempa, kita pun juga mempunyai satu kelompok orang-orang yang punya kepedulian. Kita senantiasa belajar untuk bersama-sama dalam satu kelompok atau komunitas untuk saling berbagi. Berjaga-jaga berarti kita juga perhatikan diri kita, kedalaman diri, secara moralitas, imani, juga mentalitas kita dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Berjaga-jaga juga berarti kita berani berserah kepada Tuhan, tetapi kita tetap teguh ingin melakukan apa yang kita lakukan setiap hari. Berjaga-jaga bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tapi berbuatlah sebagaimana biasa, dengan kualitas yang lebih, yaitu apa?
berani berserah pada Tuhan. Kenapa? Hidup ini hanya pinjaman sementara. Bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita agar kita berjaga-jaga sambil berdoa. Tekanannya pada berjaga-jaga sambil berdoa untuk semua yang meluputkan kita. Kenapa? Dengan doa kita yakin dan percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan akan membantu menyelamatkan kita. Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Berjaga-jaga berarti kita juga menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, baik melalui perkataan kita, pikiran, dan perbuatan kita. Sehingga kita boleh disebut sebagai putra-putri Yesus yang siap menyongsong pengantin datang, sebagaimana diuraikan dalam Injil, seperti para gadis yang bijaksana. Tuhan memberkati dan selamat menyongsong masa Advent dengan sukacita. Tuhan